Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firhan Erlangga, mahasiswa jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan Uinsus Karyau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai manajemen pembibitan ternak sapi perah. Baiklah, langsung saja kita videonya. Di dalam manajemen pembibitan sapi perah, ada 6 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, prasarana dan sarana. Yang kedua, cara pembibitan. Yang ketiga, kesehatan hewan. Yang keempat, pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang kelima, sumber daya manusia. Dan yang keenam, pembinaan dan pengawasan. Sarana dan prasarana. Prasarana meliputi lokasi atau lahan, air, dan sumber energi. Lokasi atau lahan usaha pembibitan sapi perah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, dan rencana detail tata ruang daerah. Letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitarnya memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan untuk menghindari kotoran atau limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan. Tidak ditemukan agen penyakit hewan menular strategis, terutama yang berhubungan dengan reproduksi dan produksi ternak. Mempunyai potensi sebagai sumber bibit sapi perah. Air dan sumber energi. Tersedia cukup air bersih sesuai dengan baku mutu dan sumber energi yang sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya, seperti listrik sebagai alat penerangan. Sarana. Sarana untuk usaha pembibitan sapi perah meliputi bangunan, alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, bibit, pakan, dan hewan. Sarana. Sarana untuk usaha pembibitan sapi perah meliputi bangunan. Bangunan yang harus ada atau bangunan utama dalam usaha pembibitan sapi perah meliputi kandang di segala jenis umur ternak, gudang atau tempat penyimpanan pakan dan obat hewan, dan tempat penampungan atau pengolahan limbah. Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan. Dalam usaha pembibitan sapi perah yang baik diperlukan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan, antara lain alat pencuci hama, alat pembersih kandang, timbangan, alat penerangan, alat penyacah rumput atau chopper, laboratorium, dan lain sebagainya. Bibit. Bibit yang digunakan untuk pembibitan sapi perah harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan. Pakan. Dalam usaha pembibitan sapi perah harus disediakan pakan dengan jumlah dan berkualitas yang berasal dari hijauan pakan ternak, hasil sampingan tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Pakan konsentrat, pakan yang berasal dari pabrik dan berlabel. Obat hewan. Obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan sapi perah harus memiliki nomor pendaftaran. Cara pembibitan. Dalam usaha pembibitan sapi perah diperlukan bibit yang baik. Dalam memperoleh bibit yang baik, harus dilakukan pemuliaan dalam satu rumpun atau satu galur. Baik pejantan maupun indukan yang dikawinkan harus berasal dari satu rumpun yang sama. Pelaksanaan pembibitan meliputi pemilihan bibit. Bibit sapi perah yang digunakan untuk usaha pembibitan harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian pakan. Dalam pemberian pakan harus diperhatikan kandungan nutrisi berupa protein, vitamin, mineral, dan serat kasar yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi fisiologis ternak sebagai berikut. Periode kolostrum.
periode pedet sapi prasapi, periode pedet lepas sapi, periode darah siap kawin, periode darah bunting, periode laktasi, periode bunting kering. Pemeliharaan. Dalam pembibitan sapi perah, diperlukan cara pemeliharaan yang baik sejak indukan sampai beranak, meliputi pemeliharaan pedet betina, pedet lepas sapi, sapi darah, calon induk, induk bunting, sapi laktasi, sapi bunting kering, pedet calon pejantan, calon pejantan, dan pejantan muda. Pembibitan. Metode dalam pembibitan sapi perah dilakukan melalui proses pemuliaan, yaitu pemurnian rumpun atau grading up menuju purebred. Dalam pembibitan sapi perah dilakukan cara perkawinan, pencatatan, seleksi bibit, ternak pengganti, dan afkir. Manajemen reproduksi. Dalam manajemen reproduksi pada pembibitan sapi perah perlu menerapkan 5 faktor, yaitu deteksi birahi. Deteksi atau pengamatan birahi pada IB dilakukan untuk menghindari kegagalan perkawinan. Birahi yaitu periode atau waktu ternak betina siap dikawinkan, dengan menunjukkan gejala antara lain saling menaiki, penurunan nafsu makan, keluar lendir jernih transparan, dan perubahan alat kelamin bagian luar. Pelaksanaan IB. Dalam pelaksanaan IB harus memperhatikan kualitas semen, teknik, dan waktu optimum IB. Nutrisi. Nutrisi merupakan faktor yang sangat erat kaitannya dengan metabolisme tubuh, kesehatan, dan kinerja produksi. Kontrol kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan harus diperhatikan untuk kenyamanan ternak, antara lain temperatur, kelembapan, dan kebersihan kandang. Pertumbuhan sapi darah pengganti atau replacement stock. Pertumbuhan sapi darah pengganti dipengaruhi antara lain kapasitas kandang, pengolahan pakan, dan kesehatan. Kesehatan hewan. Untuk memperoleh hasil yang baik dalam pembibitan sapi perah, harus memperhatikan kaidah kesehatan hewan yang meliputi situasi penyakit hewan. Pembibitan sapi perah harus terletak di daerah yang tidak terdapat gejala klinis atau bukti lain tentang penyakit radang limpa atau antraks dan keluron menular atau brucellosis. Pencegahan penyakit hewan. Pencegahan penyakit hewan menular dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan vaksinasi dan pengujian laboratorium terhadap penyakit hewan menular, terutama yang ditetapkan oleh instansi berwenang. Yang kedua, mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksin yang dipakai dalam kartu kesehatan ternak. Yang ketiga, pemberian obat cacing dilakukan secara rutin 3 kali dalam setahun. Yang keempat, pakan yang diberikan tidak mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan tulang. Pelaksanaan biosecurity. Dalam rangka pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, setiap pembibitan sapi perah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, lokasi usaha tidak mudah dimasuki binatang liar dan bebas dari hewan peliharaan lain yang dapat menularkan penyakit. Yang kedua, melakukan desinfeksi kandang dan peralatan dengan menyemprotkan desinfektan. Yang ketiga, melakukan penyemprotan insektisida membasmi serangga, lalat, dan hama lainnya. Pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dalam melakukan usaha pembibitan sapi perah, harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup. Upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup memerlukan perhatian khusus sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi. Yang kedua, mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai atau air sumur. Yang ketiga, membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi
untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas. Yang keempat, membuat saluran atau tempat pembuangan limbah. Yang kelima, membuat tempat pembakaran dan tempat pengumpulan ternak yang mati. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diperlukan dalam usaha pembibitan sapi perah harus: yang pertama, siap jasmani dan rohani. Yang kedua, mempunyai keterampilan dalam bidang pembibitan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan memahami risiko pekerjaan, serta memiliki kepedulian untuk melakukan pencatatan atau recording dan pemeliharaan sapi perah. Yang ketiga, mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan usaha pembibitan sapi perah dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Pembinaan dilakukan antara lain untuk penerapan usaha pembibitan sapi perah yang baik. Pembinaan dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan. Pengawasan. Untuk menjamin kualitas bibit sapi perah yang dihasilkan, perlu dilakukan pengawasan melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh pengawas bibit ternak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala dari pembibit kepada kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.